Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Iksan dari The El Nino Bike. Di kesempatan video kali ini telah hadir satu unit sepeda road bike, yaitu Specialized S-Work Vans. Baik, untuk job service yang akan saya kerjakan yaitu adalah servis berkala, yaitu servis total. Baik teman-teman, sebelum saya melakukan pembongkaran sepedanya, terlebih dahulu saya akan mengecek untuk kelayakan rantainya dengan menggunakan alat dari Park Tool, yaitu Park Tool Chain Checker. Alhamdulillah untuk rantainya masih tergolong masih layak digunakan. Seperti biasanya untuk servis total saya membuka rantainya terlebih dahulu. Untuk alat yang saya gunakan membuka rantai ini, saya menggunakan tang dari produk YBN untuk membuka rantainya. Baik teman-teman, setelah rantai terlepas kita masukkan ke wadah yang sudah disediakan. Selanjutnya saya akan memindahkan posisi joki wheel di bagian atas supaya mempermudah untuk proses pembersihan dan juga proses pelepasan pulley pada saat pembersihan. Karena untuk sepeda road bike Specialized Fancy Spoke ini menggunakan grup set Shimano Dura S Di2. Baik, selanjutnya saya akan melepas di bagian kabel. Kemudian saya akan lepas menggunakan kunci L5 untuk rear dailernya dan ditempatkan pada wadah yang sudah saya sediakan. Baik, selanjutnya beralih ke posisi bagian depan, saya akan melepas bagian front railer. Sama caranya seperti tadi, saya gunakan kunci L5 untuk melepas dan juga jangan lupa untuk melepas kabel bagian di I2-nya. Setelah bagian front railer terlepas dari posisi FD, selanjutnya saya akan melepas crank arm rotor Aldo yang ada pada sepeda Specialized S-Work Vans ini. Untuk pelepasan crank arm rotor Aldo ini, terlebih dahulu gunakan kunci L2 untuk melonggarkan baut L-nya. Kemudian setelah longgar, lakukan untuk pelepasan crank arm sebelah kiri dengan menggunakan kunci L nomor 10. Untuk crank arm sebelah kiri setelah terlepas, jangan lupa untuk spacernya pun untuk diambil. Setelah spacer terambil, lanjut untuk crank arm sebelah kanan diambil. Untuk bottom bracket yang digunakan di Specialized S-Work Vans ini menggunakan bottom bracket ceramic bearing dari produk Enduro Ceramic Zero. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan membuka di bagian sprocket dengan menggunakan alat penahan rantai dan juga pembuka sprocket dari produk By Hand. Kemudian saya juga akan membuka posisi bagian rotornya dengan menggunakan kunci yang sama. Baik, dan selanjutnya saya akan membuka posisi bagian bearing bottom bracket dengan menggunakan alat khusus bearing press yaitu dari produk Muxi. Selanjutnya saya akan melepas bagian kanvas rem depan dan juga belakang bertujuan untuk mengecek untuk ketebalan kanvas rem dan juga membersihkan supaya daya cengkramnya lebih optimal. Oke, tanpa berlama-lama setelah semua komponen terlepas dan juga dicuci sampai dengan bersih, lanjut pada proses pemberian grease khusus untuk bearing-bearing seramik ini. Untuk perawatan bearing seramik sama dengan bearing-bearing pada umumnya, namun perbedaannya pada grease yang digunakan. Supaya dia lebih loncer, saya menggunakan grease dari produk Finish Line, grease seramik khusus. Gunakan alat khusus seperti yang saya gunakan, yaitu grease gun yang saya modifikasi dari salah satu suntikan. Seperti ini teman-teman, memberikan pelumasannya, kemudian ditutup di bagian karet penutup silnya, bertujuan supaya terhindar dari kotoran dan juga debu. Untuk teman-teman yang ingin berkunjung ke workshop kami, silakan Anda bisa kunjungi workshop kami di Jalan Kiai Haji Agus Salim nomor 181 Bekasi Timur. Tepatnya ada di depan SMA Negeri 1 Bekasi. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, share, dan juga komen. Jangan lupa subscribe dan juga tekan loncengnya supaya bisa melihat update video terbaru dari aktivitas workshop kami. Baik teman-teman, selanjutnya akan saya bongkar bagian pedal. Untuk alat yang saya gunakan, ini saya membeli khusus melalui aplikasi eBay, alat pembuka pedal look Geoblade. Yang mana pedal ini adalah alat pedal custom juga rupanya, dengan menggunakan laser CNC. Plat yang digunakan adalah plat titanium. Saya membeli dari eBay karena memang di Indonesia tidak ada yang menjualnya. Karena saya butuh,
maka saya membelinya. Baik, pada proses pembersihan setelah selesai lakukan pemberian grease seramik, bertujuan untuk memelihara daya loncer dan juga performa lebih nyaman dan terhindar dari bunyi berderit. Selalu perhatikan untuk dratnya, karena untuk sisi pedal kanan dan juga sisi pedal kiri memiliki karakter pemasangan drat yang berbeda. Jadi untuk pedal ini nggak akan tertukar, karena untuk konstruksi kuncinya juga bagian kanan dan kiri berbeda. Begitu teman-teman. Baik, selanjutnya saya akan memasang bagian jockey wheels. Untuk Shimano Dura SDI itu ini menggunakan oversize pulley dari produk Ceramic Speed. Untuk menjaga performa tetap loncer, saya menggunakan oil khusus dari Ceramic Speed untuk melumasi di bagian bearing seramik pada oversize pulley tersebut. Kunci L yang saya gunakan adalah kunci L dari produk Technocraft. Saya senang menggunakan kunci L dari produk Technocraft karena harganya murah, cuma 180.000. Namun untuk bagian genggamannya sudah dilapisi cat khusus supaya tidak mudah terlepas dari genggaman, karena kebanyakan mekanik itu tangannya licin karena sering megang pelumas gitu loh. Dengan kunci L Technocraft ini saya lebih nyaman, untuk daya cengkeramnya bagus. Baik teman-teman, lanjut pada proses berikutnya, yaitu proses pemasangan bearing pada hub free hub. Pada proses pemasangan bearing pada hub free hub ini, saya menggunakan alat khusus dari produk Moxi. Untuk mempermudah proses pemasangan, lakukan pemasangan di bagian satu sisi terlebih dahulu. Kemudian pasangkan as dan juga bearing dan juga penutup dengan menggunakan alat yang saya gunakan sama seperti tadi saya gunakan. Dan setelah pemasangan bearing selesai, lanjut pada proses pemasangan rotor. Setelah selesai pemasangan rotor, selanjutnya saya akan memasangkan bearing pada body freewheel. Untuk Korima ini terdapat dua bearing pada body freewheel. Pertama kita masukkan bearing kaki bagian dalam, kemudian pasangkan spacer dan juga bearing yang kedua. Setelah semua terpasang seperti ini, selanjutnya saya akan press dengan menggunakan alat bearing press yang saya gunakan tadi. Baik teman-teman, simak seperti ini cara pemasangannya. Tinggal diputar-putar sampai bearingnya benar-benar presisi. Lakukan pengecekan pada bearing untuk memastikan bearing-bearing tersebut terpasang dengan baik dan loncer. Jangan lupa pasangkan kunci penahan bearing supaya bearing tidak terlepas dari rumah body freewheel. Gunakan kunci pemasangan atau pembuka pada sprocket untuk mengencangkan bagian lock ringnya. Baik teman-teman, dan jangan lupa berikan grease untuk di bagian ketiga paulnya. Baik, setelah selesai proses pemberian grease, lanjut berikutnya saya akan memasangkan bearing-bearing pada bagian free hub. Lakukan pemasangan bearing secara bergiliran satu bagian, kemudian dilanjut pada bagian berikutnya dengan menggunakan alat bearing press yang saya gunakan seperti ini. Oke teman-teman, jangan lupa pasangkan as bagian toe axle-nya, kemudian kasihkan selongsong penahan ganjil pada bearingnya. Lanjut kita berikan tutup penutup pada bearing sisi sebelah kiri. Gunakan alat yang sama yang seperti tadi saya gunakan untuk mengencangkan kedua sisi bearing pada free hub. Setelah selesai proses pengencangan kedua sisi bearing free hub, jangan lupa untuk selalu mengecas kelonceran pada bearing-bearing tersebut. Jangan lupa pasangkan ring khusus bagian body freewheel guna supaya tidak kemasukan air. Setelah selesai pemasangan pada body freewheel, selanjutnya saya akan menyusun pada bagian sprocket. Susun sprocket berurutan dan jangan sampai ada ring ataupun spacer yang tertinggal maupun yang tercecer. Setelah terpasang secara keseluruhan, kencangkan body freewheel dengan menggunakan kunci body freewheel untuk backhand seperti ini teman-teman. Lanjut pada proses pemasangan rotor. Dan selanjutnya saya akan memasangkan bearing pada bottom bracket. Untuk bottom bracket yang digunakan pada Specialized Fence ini menggunakan bearing Enduro Ceramic Zero.
Lakukan pemasangan pada bottom bracket ini secara bergiliran. Kali ini saya memasangkan di bagian kanan terlebih dahulu. Setelah bearing terpasang dengan baik, selanjutnya saya akan melepas dan juga memasangkan posisi bearing sebelah kiri. Untuk Specialized Fans S-Works ini menggunakan bottom bracket dengan ukuran 6806, yaitu menggunakan crank arm dengan spindle BB Pressfit 30. Pemilihan crank untuk Specialized Fans S-Works ini menggunakan crankset dengan crank arm bermerek rotor Aldo dengan panjang 165 mm. Untuk pemasangan crank rotor Aldo ini terlebih dahulu baiknya kita berikan pelumas di bagian spindle, kemudian pasangkan spacernya bagian kanan 2 spacer seperti ini teman-teman. Lanjut di posisi bagian spacer bagian sebelah crank arm sebelah kiri. Lanjut pada proses berikutnya kita kencangkan dengan menggunakan kunci L nomor 10 seperti ini. Untuk mempermudah biar lebih cepat kita putar crank armnya. Setelah kencang optimal, lanjut kita melakukan adjust menggunakan adjuster yang ada pada crank arm sebelah kiri. Untuk adjuster ini kencangkan dengan menggunakan kunci L nomor 2. Setelah crank arm dan juga adjuster terpasang, lanjut saya akan memasangkan kedua pedal bagian kanan dan pedal bagian kiri. Untuk memasangkan pedal, lakukan memutar pada bagian pedal ke arah roda bagian depan seperti ini teman-teman. Karena pada pedal ini bagian as kanan dan juga kiri memiliki konstruksi drat yang berbeda. Dan selanjutnya akan saya pasangkan bagian front railer. Untuk front railer di i2 ini lebih baik pasangkan untuk kabelnya terlebih dahulu. Lanjut lakukan pemasangan baut pada front railer ini. Berhubung front railer ini menggunakan chain catcher, maka proses pemasangan ini lakukan hati-hati dengan menggunakan kunci L5. Pastikan sudut dan juga posisi front railer sejajar dengan posisi chainring. Jarak antara swing arm dan juga chainring adalah 1 mili sampai dengan 3 mm. Sebelum saya memasangkan wheelset, terlebih dahulu saya akan memasangkan kanvas rem yang sudah saya bersihkan dan juga sudah saya berikan cairan khusus buat brake cleaner. Pemberian cairan brake cleaner ini bertujuan untuk mengoptimalkan daya cengkram pada pengereman dan juga menghilangkan bunyi yang berderit akibat terkontaminasi dengan minyak. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan pasangkan untuk true axle-nya dan juga wheelset dengan menggunakan kunci L nomor 6 dari produk Technocraft. Baik, setelah wheelset terpasang dengan baik, selanjutnya saya akan untuk adjust bagian hanger RD, memastikan anting RD tersebut dalam kondisi tegak lurus, tidak ada yang bengkok. Tools yang saya gunakan kali ini adalah Park Tool Alignment Hanger RD. Nah seperti ini, ternyata masih bagus, maka selanjutnya saya akan pasangkan untuk bagian rear dailernya. Untuk pemasangan rear dailer kali ini menggunakan kunci L nomor 5 dari produk Technocraft. Setelah terpasang rear dailernya pada hanger RD, selanjutnya pasangkan kabel di i2 pada rear dailernya. Oke, setelah terhubung dan terkoneksi, selanjutnya kita akan memasangkan rantai. Pada proses pemasangan rantai, mari kita simak cara pemasangan rantai. Terlebih dahulu saya akan memasukkan pada joki wheel bagian bawah, lanjut kita sambungkan pada joki wheel bagian atas, baru dimasukkan pada jalur sprocket dan juga chainring. Oke teman-teman, selanjutnya setelah terpasang kita pasangkan untuk sambungannya, kemudian kencangkan dengan cara mengetuk bagian pedal ataupun crank arm. Baik teman-teman, lanjut kita akan melakukan pengecekan pada drivetrain. Pastikan front railer sudah tidak ada yang bersentuhan dengan rantai, dan apabila ada rantai yang bersentuhan dengan posisi swing arm FD, maka perlu kita adjust kembali. Dengan menggunakan kunci L nomor 2 mili, kita adjust bagian baut yang ada tulisan H.
Nah, apabila ada yang bersentuhan seperti ini, kencangkan saja sampai benar-benar rantai tidak bersentuhan dengan swing arm bagian front derailleur. Baik teman-teman, seperti itu tutorialnya. Kemudian kita akan cek posisi drivetrain bagian rear derailleur. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin, untuk bagian rear derailleur masih berfungsi dengan baik. Kemudian perpindahan juga sangat mulus, tidak ada yang bersentuhan. Kemudian kita tes dengan menggunakan chainring posisi bagian bawah. Oke teman-teman, selesai pada proses penyetelan drivetrain. Lanjut kita pasangkan kanvas rem posisi bagian depan. Dan jangan lupa untuk kanvas bagian depan ini juga pasangkan untuk baut pengunci kanvas rem dan juga pinnya. Supaya pengereman lebih optimal, saya akan mengecek pada bagian mineral oilnya. Saya menggunakan kunci L nomor 2 untuk membuka posisi baut penutup bagian penampung oil. Pada drifter Shimano Dura S Di2 ini, oilnya harus kita cek berkala supaya tidak ada angin atau gelembung udara yang menghambat pada proses pengereman. Terlebih dahulu saya akan pasangkan untuk corong tabung penampungan oil. Kemudian berikan sedikit oil pada tabung corong penampungan oil. Kemudian selanjutnya tekan-tekan tuas pada brake lever supaya terlihat ada penampakan bubble-bubble atau gelembung udara yang keluar. Apabila ada gelembung udara yang keluar, maka di bagian dalam pastikan kompresinya tetap padat dengan cara memasangkan sambungan selang ke bagian belakang. Kemudian kita tekan-tekan brake lever, kemudian kita buang seperti ini, tahan, buang, tahan, buang. Baik, lakukan berkala supaya brake ini benar-benar padat kompresinya. Baik teman-teman, setelah selesai pada proses bleeding rem, lanjut kita akan tutup kembali untuk bagian penampung oil mineral pada drifter Dura S ini. Jangan lupa bersihkan sisi bagian drifter dari mineral oil supaya tidak mengotori bagian karet drifter dan juga bar tape-nya. Lalu pasangkan baut untuk penutup mineral oilnya dengan menggunakan kunci L nomor 2 mm. Baik, terima kasih telah menonton tayangan video kali ini. Dan selesai sudah proses servis total pada sepeda Specialized S-Works Fence kali ini. Jangan lupa dukung terus tayangan video dari channel kami ini dengan cara like, share, dan juga komen. Dan jangan lupa subscribe. Saya ucapkan banyak terima kasih dan semoga sehat selalu, panjang umur, dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.